Kita lanjut untuk pemeriksaan diagnosis HIV/AIDS sendiri dengan mengisolasi virus HIV/AIDS. Kemudian juga bisa pemeriksaan serologi menggunakan ELISA, tes aglutinasi, deteksi asam nukleat atau antigen dengan PCR. Kemudian ada imunologi, menghitung nilai CD4, kemudian CD8, hitung rasionya, rasio CD4 dan CD8 yang rendah pada orang yang terinfeksi HIV. ELISA dan PCR ini pemeriksaan diagnosis yang wajib ya untuk mendiagnosis HIV/AIDS. Konseling dan tes sukarela atau VCT. Mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang bertugas sebagai VCT, Voluntary Consulting and Testing. Prinsip dari VCT yaitu 3C. Ada informed consent, ada counseling, dan ada confidentiality. Ada pernyataan persetujuan disertai dengan counseling, kemudian ada kerahasiaan. Beberapa RSUD sudah banyak yang ditunjuk sebagai tempat VCT. Untuk pengobatannya bisa menggunakan highly aktif antiretroviral terapi atau HAT, contohnya menggunakan ACT atau CDV. Untuk pencegahan transmisi ibu ke bayinya, ada jenis persalinan yang dianjurkan sebagai protokoler. Ketika viral load-nya kurang dari 50 kopi per mililiter saat pemberian dengan pemberian HAT pada usia 36 minggu, berarti bisa melahirkan per vaginam. Untuk yang tidak mendapatkan HAT, maka persalinannya menggunakan SC. Ada syarat melakukan persalinan per vaginam. Diusahakan selaput amnionnya utuh selama mungkin. Jangan dilakukan amniotomi. Kemudian pengambilan sampel darah janin juga harus dihindari. Tali pusat harus diklaim secepat mungkin. Bayi harus dimandikan dengan segera. Ya, supaya tidak ada lendir dan darah dari ibu. Jadi harus segera dimandikan. Pilihan SC berarti ini harus direncanakan secara elektif, terencana. Harus diberikan antibiotik profilaksis. Infus HAT-nya dimulai 4 jam sebelum SC dan dilanjutkan sampai diklaim tali pusat bayinya. Sampel darah ibu diambil saat itu dan diperiksa viral load-nya. Tali pusat harus diklaim secepat mungkin dan bayi juga harus segera dimandikan. Untuk pemberian ASI, bila ibu mampu melakukan pemberian ASI, lakukan secara eksklusif 6 bulan. Apabila ibu tidak bisa memberikan ASI eksklusif, maka segera dianjurkan untuk diberikan susu formula. Pencegahan penularan kita kenal ABCDE. Abstinen, be fightful, kondom, no drugs, dan edukasi. Jadi abstinen, tidak melakukan hubungan seksual. Kemudian be fightful, setia pada pasangan. Kalau melakukan hubungan seksual menggunakan kondom, tidak menggunakan obat-obatan suntik, dan edukasi. Mengingatkan kembali bagaimana patogenesis HIV bisa menginfeksi ya. Pasien yang sudah terinfeksi HIV bisa saja tanpa gejala atau asimptomatik sekitar 8 tahun atau bahkan lebih, tergantung dari sistem imunitasnya. Ketika sel T-nya turun di bawah 200 sel, maka sangat mudah terjadi infeksi oportunistik. Apa saja infeksi oportunistiknya? Contoh toksoplasma,
sitomegalovirus, pneumonia carini, dan pada akhirnya akan terjadilah sindrom AIDS. Penyebab AIDS, HIV subkelas 1 retrovirus ini adalah penyebab utama. Transmisinya kontak, darah, dan cairan tubuh. Tadi sudah kita bahas, ini penyimpulan. Kemudian penyebarannya dia melalui darah ya, serta cairan tubuh. Banyak penyebarannya seksual aktivitas, kemudian penggunaan jarum suntik bersamaan, serta mother to child transmission selama proses persalinan, proses kehamilan, dan proses pemberian breastfeeding, pemberian ASI. Ini cara virus menginfeksi. Ya, ketika virus memasuki sel, maka dia akan menyerang reseptor CD4, menyerang CD4 itu sebagai pengikatnya. Kemudian RNA virus akan masuk ke dalam sel inang kita, ke dalam sel inang. Berikutnya enzim reverse transkriptase akan mengcopy DNA inang menjadi virus, menjadi RNA virusnya. Setelah tercopy, maka akan membentuk partikel-partikel lainnya sehingga terbentuknya virus yang baru. Terjadinya virus yang baru akan dikeluarkan melalui membran sel. Sel yang baru saja sebagai inang akan mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Infeksi HIV tadi melalui darah dan cairan tubuh. HIV akan menyerang sampai ke sel T helper karena dia mempunyai CD4. Materi genetik dari virus akan mengcopy dari DNA T helper, kemudian akan mulai membentuk organela dan struktur virus. Setelah terbentuk, virus baru terbentuk, maka akan terjadilah imunodefisiensi bisa, autoimmunity bisa, dan neurological dysfunction. Tanda dan gejalanya dia seperti demam pada umumnya, malaise, myalgia, faringitis, headache, kemudian diare, dan neuralgia. Ada juga neuropati dan atau ada makulopopularis, ada kemerahan. Kemudian jarang ada meningoencephalitis, tapi jarang. Tanda gejala lainnya juga ada limfadenopati generalisata, ada penurunan berat badan, ada fatigue, kemudian ada night sweat, ada keringat di malam hari, ada HIV encephalopati, serta ada penyakit-penyakit infeksi oportunistik yang tersering adalah diare, dan ada cancer. Agen mikrobial, ya ini infeksi oportunistik pada pasien AIDS, terutama disebabkan bisa karena protozoa, fungi, virus, dan bakteri. Infeksi oportunistiknya kalau protozoa, pneumonia carini, ada Cryptosporidium, Toxoplasma, ya kemudian ada histoplasmosis. Untuk fungi, pasien yang candidiasis di oral banyak, kemudian ada cryptococcus. Untuk virus, pasien bisa mengalami herpes simplex, ada sitomegalovirus. Untuk bakteri, pasien bisa mengalami tuberkulosis dan mycobacteriosis. Penyakit lainnya yang khas ada sarkoma kaposi, kemudian ada wasting disease, dan AIDS demensia kompleks karena sudah ada kerusakan neurologik. Hati-hati, waspada, ada HIV pada anak,
karena penularannya dari ketika ibu melahirkan. Ya, masa inkubasinya sekitar 17 bulan. Tanda dan gejala mirip dengan tanda dan gejala pada pasien dewasa. Hati-hati menerima pasien anak dengan diare kronis 2 minggu, kemudian bisa saja diantar oleh kerabat neneknya atau kakeknya atau ibunya, tetapi bisa saja digali. Ayahnya meninggal kenapa? Oh, profil ibunya seperti apa? Profil ayahnya seperti apa? Tatoan dan apa? Nah, itu harus berhati-hati. Untuk diagnosisnya, tadi sudah ada konfirmasi pernah terinfeksi HIV/AIDS bisa, kemudian penghitungan CD4 kurang dari 200 sel. Kemudian ada kondisi kategori A, B, C. Apa saja kondisi A, B, C? Mari kita pelajari. Kondisi A yang terkait dengan AIDS bisa asymptomatic human immunodeficiency virus infection, dia masih belum menunjukkan tanda gejala, atau juga ada pembesaran nodus limfogeneralis seluruh tubuh. Kemudian ada fase akut primary HIV infection yang dia mulai timbul sakit, jadi ada demam, ya. Kemudian riwayat terinfeksi HIV. Untuk kategori B, kemungkinan ada Bacillus angiomatosis, orovarian atau bahkan persisten vulvovaginal candidiasis lebih dari 1 bulan. Jadi ada candidiasis di mulut juga di vagina lebih dari 1 bulan. Kemudian ada mungkin cervical cancer, baik itu moderat bahkan lanjut. Tanda seperti demam, diare lebih dari 1 bulan. Ada herpes zoster, bisa terjadi 2 kali, ya, atau bahkan lebih. Ya, riwayat terjadi herpes zoster 2 kali setidaknya atau bahkan lebih. Listeriosis, kemudian ada oral hydroplakia, leukoplakia, jadi mulutnya kotor. Kemudian ada trombositopenia purpura idiopatik, ada pelvic inflammatory disease, kemudian ada peripheral neuropathy, ada gangguan sensasi perifer. Untuk kategori C, ada candidiasis, bisa di bronchial, ada trachea, ada lungs, bahkan di esophagus. Kemudian ada invasive cervical cancer, kemudian ada disseminate extrapulmonal coccidioidomycosis, jadi infeksi paru dan dia sudah ekstrapulmonal. Kemudian ada cryptococcus extrapulmonal, ada cytomegalovirus, ada CMV retinitis, kehilangan penglihatan, ada herpes simplex, serta ada histoplasmosis menyeluruh ekstrapulmonar. Yang lainnya ada infeksi-infeksi yang lainnya juga ada Kaposi sarkoma, Burkitt limfoma, ada imunoblastik limfoma, segala limfoma sudah muncul di sini karena kegagalan limfosite untuk mengenali sel tumor. Ada Mycobacterium, ada pneumocystosis carini, kemudian pneumonia berulang, ada leukoencephalitis yang progresif, ada Salmonella septicemia, toxoplasmosis, sehingga sampailah wasting disease. Jadi pasiennya sudah tiada daya. Bagaimana penyembuhannya? No cure. Heart hanya menunda. Ada beberapa kombinasi ARV, antiretroviral virus agen, tapi no cure sampai saat ini. Ya, jadi berhati-hati.
pemberian obat-obat suportif. Pasien diare kasih anti diare, seperti itu. Nutritional support penting, cairan elektrolit, pain release bagi pasien-pasien yang menderita kansernya. Kemudian penting juga support system, religious system. Ya, mungkin seperti itu saja dari saya. Kita akhiri. Kalau ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.